sekarang saya kasih tahu teorinya, nanti boleh tanya lah sama profesor yang ahli atau siapa, boleh di cross check nih teori saya, bukan teori saya, maksudnya teori yang saya sampaikan, gitu. Namanya the non enforcement of law. The non enforcement of law. Oke. Jadi hukum yang kita buat yang sedemikian rupa itu diharapkan tertib baik, ternyata dalam implementasi existingnya itu belum tentu tidak menemui kendala. Kadang-kadang menemui kendala. Nggak sesuai yang diharapkan. Suasana. Kondisinya kan, ya. Misalnya kemarin yang saya katakan, kalau yang pertama KDK, COVID, sah. Karena COVID. Karena dan the non enforcement of law, ada kebuntuan. Ya. Yang kita kenal dengan istilahnya musibah COVID. Betul, sedunia. Itu betul. Makanya kegiatan-kegiatan mundur. Tapi KDK kedua, ketiga, keempat yang ini itu semuanya sudah politisasi. Sudah tidak benar. Alasannya apa sekarang? Terutama yang ketiga dan keempat kali. Ketiga kan? Yang kedua apa alasannya? Yang kedua kan memundurkan kongres dari selambat-lambatnya bulan Desember karena kondisi COVID. KDK yang tanggal 24 Maret. Ya itu sebenarnya nggak bisa, kan udah ada aturannya. Memundurkan kongres gimana? Kan di pasal 19 kan sudah diatur. Kongres luar biasa. Ya iya. Sekarang kan mundurnya yang kedua itu pakai KDK itu alasannya apa? COVID. Kan COVID yang pertama. Kedua karena pelaksanaan KLB-nya kan menepati waktunya si kongres. Harusnya kan kongres bulan Mei 2022. Ya kan harusnya yang menyesuaikan itu kan kondisi kayak gitu yang harusnya kan bisa, nggak usah KDK itu. Langsung kongres saya tanggal 2 Mei. Ya iya, sebenarnya kan bisa. Cuman ini kan ada unsur-unsur yang diduga itu ada unsur-unsur bad ragging, akal muslihat. Iya. Ini ada unsur-unsur bad ragging. Jadi itu kalau dalam hukum perdatanya itu ya. Kamu harus tahu ya bahwa gini, organisasi itu dibentuk berdasarkan perjanjian para anggotanya. Ya. Walaupun secara tertulisnya itu tidak serta-merta, tapi kongres itu sebenarnya seperti halnya RUPS, seperti halnya undian, itu sebenarnya terjadi suatu kesepakatan di antara para anggotanya. Betul. Nah, makanya yang namanya organisasi itu masuk dalam ranah sebenarnya unsur perjanjiannya itu masuk 13-20-nya. Karena ada kesepakatan di dalam. Ada kesepakatan. Ketika si pengurus ini tidak amanah, itu sama dengan ketika subjek dalam suatu perjanjian yang disepakati itu kemudian dia menyalahgunakan keadaan. Misalkan di 13-22. Si subjek ini menyalahgunakan keadaan. Yang kita kenal dengan misbruik van Oostendigheden. Menyalahgunakan keadaan. Memanfaatkan keadaan. Dia penyalahgunakan keadaan. Dia penyalahgunaan keadaan itu bisa jabatannya, bisa keadaan situasinya. Dia menyalahgunakan keadaan itu. Jadi bisa dari jabatannya dia lakukan. Dan disadari oleh mereka sebenarnya. Dipahami dan disadari. Disadari, dipahami. Saya yakin ini orang-orang PP ini paham sebenarnya. Kalau nggak paham ya berarti memang dia harus belajar lagi. Siap. Belajar organisasi lagi. Kalau nggak paham ya namanya nggak paham. Ya kita kalau memang wah ternyata nggak paham ya udah kita maklum namanya nggak paham. Udah dia harus belajar lagi, harus kuliah lagi, harus apa, harus ada. Makanya kan kemarin di wawancara yang kemarin tuh saya mengusulkan kan adanya apa namanya pelatihan, ada pendidikan, grade-nya. Iya betul. Kalau nggak salah untuk dasarnya apa, ya, lulus. Kalau saya sih udah paham, udah ngerti siapa-siapa di situ yang bikin konflik interestnya tinggi siapa-siapa siapa. Nah yang kedua, jangan sampai yang kita buat dalam organisasi yang sudah menjadi kesepakatan bersama para anggota ini ada dua pemaksaan. Misalnya? Ya kan ini kan misalkan kemarin misalnya harusnya KDK itu kondisi the non enforcement of law. Nggak ada the non enforcement of law, dia memaksakan kehendak. Memundurkan kongres. Ya apapun lah ya. Pokoknya dia memaksakan kehendak dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau yang dia mengatasnamakan organisasi anggota. Dan mengatasnamakan anggota mengatasnamakan ADART. Ini sebenarnya yang sudah masuk dalam ranah pidana itu
263, 264, Junto 55. 266, contoh 551. Itu sebenarnya udah masuk. Kajian-kajian hukum pidana yang pertama, Mitsubishi Afsan Decadent secara perdatanya itu dilakukan pemaksaan kehendak, ya, menyalahgunakan keadaan dengan cara juang pemaksaan, dan unsur-unsur bad raggingnya itu terpenuhi, akal muslihatnya itu terpenuhi, Masuk. bahkan bedrocknya, jadi sehingga 1322, 1323, 1324, 1325, 26 dan 27 sampai bedrock 26 dan 27 itu terpenuhi unsur-unsurnya. Itu sebenarnya connecting, maka itu namanya asas integrasi. Kalau dalam hukum itu dia terintegrasi dengan pasal-pasal pidana. Ya. Sama dengan kalau kita bicara 1872 KUH Perdata, ada dugaan unsur kepalsuan, maka sebenarnya penyidik dalam hukum pidana itu sudah bisa menerapkan 184 KUH pidana. 184. Iya, ada dugaan pemalsuan itu kemudian dikembangkan, ada surat misalkan, ada putusan, ada sebenarnya dua alat bukti yang awal itu bisa terpenuhi 184-nya. Nah, ini sudah bisa masuk SPKT. Ya tadi 163. Ya SPKT di kepolisian namanya nanti masuk di laporan SPKT. Oh, ini masuk unsurnya. Iya. Karena dua alat bukti terpenuhi. Maka disidik. Ya terpenuhinya gini, dia mengatasnamakan organisasi. Padahal organisasi tidak begitu. Dia mengatasnamakan anggaran dasar, padahal anggaran dasar tidak begitu. Anggaran dasar tidak berkata seperti Nggak itu, berkata seperti tapi itu. dilakukan Dia ngomong itu, saya atas mengikuti dasarnya anggaran ini. dasar. Iya, itu sudah pidana sebenarnya. Siap. Sebenarnya ini pidananya udah banyak kalau tapi kekuatannya itu kalau hanya kekuatan Jateng saja, ya dia bisa intervensi atau bisa ya banyak hal lah, bisa macam-macam. Intervensi itu tidak selalu konotatif. Ya konotatifnya intervensi dalam konteks negatif, tapi bukan konotasinya, bukan selalu kekuasaan sebenarnya. Ya. Intervensi itu bisa dalam bentuk argumentatif yang mereka mendalilkan kebenaran, padahal itu sebenarnya enggak gitu. Menyampaikan sesuatu Ya, seakan-akan kayak benar. misalnya seorang calon melakukan pencitraan. Faktanya padahal enggak begitu. Ya. Itu ya sebenarnya dia mengeksploitasi dirinya untuk mengintervensi para pemilihnya. Bahwa secara tidak langsung. Gitu kan. Itu namanya begitu. Itu konsep bahasanya bisa itu. Bisa juga yang namanya intervensi itu masuk ke dalam kekuasaan. Tapi kan kalau seperti itu kan kayak di Jateng itu dibentuknya penggul bawa nah itu termasuk intervensi, itu masuk dead ragging juga akal iya, kan ada dua. Dan juang pemaksaan juga masuk. Dampaknya kan itu dari sisi perdata. Dari pidana itu sebenarnya masuk juga. Karena dia itu secara pidana dia kan harus menjalankan putusan KLB. Iya. KLB-nya kan harusnya ketemu dan musyawarah dan sebagainya, bukan untuk kemudian membentuk itu. Mengambil langkah tersendiri tanpa seperti itu contoh. Berarti tidak sesuai dengan keputusan yang ada. Enggak, itu sebenarnya kan dari sisi pidana masuk. Sebenarnya hukum itu ada irisan-irisan. Dan itu sebenarnya ya itu tadi ya irisan perdata, administrasi, pidana itu masuk. Makanya tadi Bang WH bilang kan, walaupun masalahnya itu si pengwil yang lain itu kan membiarkan Jawa Tengah ini kan bertarung sendiri. Maksudnya bukan bertarung dalam konteks negatif, maksudnya menegakkan ADART sendirian. Makanya saya akhirnya merasa dikerjain oleh orang-orang yang memanfaatkan kita sebagai peluru, sebagai ini. Itu yang saya kemudian agak sedikit kecewa. Karena saya itu kan sudah berkali-kali ngomong. Sebenarnya langkah-langkah pidana itu sebenarnya langkah-langkah terakhir sebenarnya. Langkah terakhir. Ya, karena kita kan musyawarah dulu. Ya, betul. Kita memberi. Itu kalau nggak salah hasil rapat. Ya. Dulu waktu Bang WH masih jabat ya. Bukan saya loh ya. Ya. Hasil keputusan rapat anggota. Kalau saya sih sebenarnya malas untuk ke situ. Kalau saya sih sebenarnya pengennya ada jalan lain. Tapi kan waktu itu kan saya kan
tidak berdaya ketika para anggota mengendaki Ya. putusannya seperti Tapi itu. kan kalau nggak salah kan saya ngeliput ya. Ya, Itu ada poin-poinnya. Poin Ya. pertama pemusyawarah dulu dengan ya ajak kan terbuka. sebenarnya kan kalau Kedua, saya sih apa? menyarankan gitu. Cuman kebetulan saya kan waktu itu kan ketuanya. Jadi Iya, kan, waktu itu betul. dan saya kan memang mengajari demokrasi. Tapi karena mentok semua, akhirnya di ujungnya masuklah Ya. sebuah laporan kan. Ya, nah Mm. sebenarnya kalau mau pengwil-pengwil lain itu mau dengan cara yang lebih elegan, lebih bagus, tidak lari ke unsur-unsur pidana. Sebenarnya begitu berakhir, kemudian di KLB tidak ada perpanjangan, nggak ada keputusan itu, nggak ada PLT PLH, nggak ada. Itu sebenarnya dia bisa ambil alih. Pasal 21. Dia pakai pasal 21, dia pakai pasal 19 kan. Dia kan tetap ngotot kan. Kalau pasal 19 kan itu normal Bang, kalau menurut saya sih. Dimisionernya normal, kongres to kongres. Iya, artinya pasal 19 itu kan kemudian kan diterjemahkan di pasal 21 itu kan PP atau PP dimisioner. Iya, betul. Pilihannya kan begitu. Tapi itu kan menjadi debatable. Ya, debatable betul. Karena ya di negeri ini kan begitu, hukum itu bisa dimain-main, ya kan? Itu fakta, ya kan? Itu fakta. Di negeri ini tuh hukum itu kayak mainan anak-anak aja gitu. Kayak mobil-mobilan. Iya, saya tuh sebenarnya kan sedikit dongkol dengan kondisi itu. Nah, kembali lagi. Nah, berarti penerapan KDK itu selama ini? Selama ini salah. Karena tidak ada unsur non-enforcement of law. Hanya yang pertama. Berarti kalau memang orang-orang itu membenarkan, mereka tidak memahami teori hukum. Hanya yang pertama mungkin? Yang pertama, iya. Karena kan kondisi COVID, iya. Karena itu global. Global. Iya. Nggak usah global pun pokoknya ada kondisi press major. Oh, misalnya kayak Cianjur. Sama dengan press major lah, kalau istilah perdatanya. Ya, maksudnya sama kalau misalnya kayak gempa bumi. Ya, alam lokal. Ya. Ya maksudnya kan kalau seperti itu kan. Kalau yang kemarin itu kalau nggak salah kan karena COVID itu mendunia, makanya dampaknya sampai ke organisasi gitu. Iya, udah nggak usah pakai unsur mendunia atau enggak. Itu telah memenuhi unsur press major. Ada sesuatu. Nah, gitu loh maksud saya. Itu telah memenuhi unsur press major. Kedua, ketiga. Unsur press major itu kenapa kok bisa ada? Kan karena hukum, karena law of social engineering. Karena memang itu dimasukkan dalam suatu kajian hukum, dalam suatu aturan, kesepakatan. Makanya dalam anggaran rumah tangga pun dimasukkan poin itu, pasal 22, jika terjadi sesuatu press merger, maka ini loh jalan keluarnya, gitu ya? Ya, tapi bunyinya nggak gitu, dimisioner. Ya. Dimisioner yang pasal 21 nya memilih. 22 itu kondisi solusinya. Ya kan namanya dari sisi bahasa kan sudah jelas. Ya, nah? Keputusan di luar kongres. Nah, keputusan di luar kongres, keputusan yang tidak wajar karena di luar kongres. Betul. Semua keputusan organisasi itu mestinya melalui kongres. Betul? Betul. Betul enggak? Betul. Setuju. Karena keputusan itu melalui kongres tidak bisa karena situasional. Ya, ada sesuatu. Harusnya situasional yang tadi press major. Ada press major. Maka keputusannya bisa dilakukan di luar kongres. Bukan setiap saat dilakukan di luar kongres. Kalau itu sudah betragging akal muslihat itu. Udah 4 kali. 4 kali udah, kan? Makanya unsur pidananya udah masuk. Kalau seperti itu menstream dan aktus reusnya udah nyambung. Gitu. Asas integrasinya sudah terpenuhi. Nah, sebelum memahami, sekarang gini kan, sebelum kita bahas yang pasal 19 ya, ini harus dituntaskan dulu. Oke, silakan. Jadi menurut saya gini. Silakan. Sekarang ini kan banyak orang itu ngomong melulu di medsos, di grup. Betul. Aku itu bosan, bro. Mereka itu ngomong apa pernik-pernik ngomongan dia itu semuanya kadang-kadang mohon maaf ya. Ini orang ngomong nggak punya malu. Nggak punya malu. Oke. Diskusi nggak punya malu. Nggak ada ujungnya. Nggak ada putusannya, nggak ada ujungnya. Nggak ketemu. Nggak ada solusi. Sekarang gini tanya. Ini ngomong